Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, masih ingat dengan catatan si Roy? Kali ini aku akan menceritakan kejadian yang dialami oleh bibiku. Rumahnya berada di Bekasi, tepatnya di Tambun, dekat rel kereta api. Jadi, menuju rumahnya itu harus menyeberangi rel kereta api tanpa palang atau penjaga. Makanya, pas nyebrang di sana harus ekstra hati-hati. Setelah melewati jalan besar menyeberang rel kereta, lalu belok kanan memasuki gang. Atau kalau berjalan kaki bisa langsung menyusuri pinggir rel kereta. Karena di samping kanan rumahnya, itu ada kebun kosong yang kira-kira 50 meter. Dan samping kebun kosong itu rel kereta api. Jadi dari rel kereta api terlihat rumahnya Bibi. Semasa SD dan SMP, aku pernah beberapa kali liburan sekolah dan menginap di sana. Saking dekatnya sama rel kereta, setiap ada kereta yang lewat, getarannya dari kereta dan suaranya itu lumayan kencang, terasa ke rumah. Di sana sering sekali terjadi hal-hal mistis. Suatu hari, ketika Bibi sedang memasak, Bibi melihat ada seorang laki-laki berbadan tegap, berjalan melewatinya, masuk ke dalam kamar mandi, dan menembus tembok kamar mandi. Iya, menembus ke arah rel kereta. Dan di malam harinya pun sama. Bahkan tak jarang terdengar suara tangis laki-laki, atau kadang terdengar seperti ada yang mandi di kamar mandi. Akhirnya saat menginap di sana, aku pun dikasih tahu sama Bibi, kalau mendengar itu nggak usah takut, karena sudah biasa. Sering seperti itu. Suatu malam, pas aku menginap, aku terbangun. Mungkin karena aku tidur dari sore, jadi nggak bisa tidur lagi. Sekitar jam 2. Sedangkan orang tua atau orang-orang dewasa di rumah sepertinya mereka baru tidur karena terlihat sangat pulas sampai ngorok. Saat aku terjaga dan gak bisa tidur juga, aku mendengar ada suara delman. Iya, suara delman atau kereta kuda. Aku mikir, wah, di sini rame terus ya kayaknya. Sampai jam segini aja masih rame. Keluarlah aku dari kamar. Sambil kepo dikit, aku mengintip di jendela. Dan di sana aku melihat ada kereta kuda melewati depan rumah. Kereta kuda itu berjalan menuju kebun ke arah rel kereta. Rasanya tidak mungkin kereta kuda bisa melewati itu. Karena menuju kebun itu jalanannya turunan. Dan hanya ada tangga jalan setapak untuk turun ke kebun itu. Dan anehnya lagi, yang menunggangi kereta itu bukan manusia, tapi terlihat seperti pocong yang tertutup semua, duduk di dalam kereta kuda itu. Aku pun langsung lari menuju kamar saking takutnya, berusaha untuk tidur sambil menutup kepala dengan bantal. Dan keesokan harinya, ya namanya juga anak kecil, aku ngadulah sama orang rumah. Semalam melihat sesuatu. Dan dengan santainya, Bibi bercerita kalau suaminya pun pernah melihat kereta kuda malam-malam melewati rumah, jalan ke arah kebun menuju rel kereta. Dan di dalam kereta kuda itu ada pocong yang sedang duduk. Selama menginap di sana, jujur aku takut. Setiap malam terdengar suara rintihan atau tangisan perempuan. Kadang juga rintihan laki-laki.
Gak jarang juga pintu rumah diketuk-ketuk, tapi tidak ada siapa-siapa. Maka dari itu, kalau malam ada yang mengetuk pintu, kami akan diam saja, kecuali terdengar suara yang kami kenali. Bibi pun bercerita, kalau di jalan besar depan rel kereta api tanpa palang atau penjaga, pernah terjadi kecelakaan. Di sore hari, ada seorang laki-laki pejalan kaki yang tertabrak kereta api di jalan besar itu. Entah kecelakaan tidak sengaja atau bunuh diri. Hancurlah tubuh laki-laki itu. Tapi kepala laki-laki itu terpental dan menggelinding tepat di depan pintu rumah salah satu warga yang berjualan sayur di pinggir jalan, yang tidak terlalu jauh dari rel kereta. Si pemilik rumah pun pingsan saat membuka pintu melihat ada kepala manusia di depan pintunya. Kabarnya, ibu itu sakit dan tidak berjualan sayuran selama beberapa hari. Dan beredar kabar kalau setiap malam banyak orang yang melihat ada laki-laki tanpa kepala, berlumuran darah, berjalan menyusuri rel kereta api. Bahkan, sosok itu pun berjalan masuk ke jalan besar itu selama beberapa hari. Suasana di sana mulai sepi. Banyak orang yang enggan keluar setelah Isya, kecuali mereka yang bekerja di pabrik. Saat baru terjadi kecelakaan itu, kan sore hari ya, ada salah satu warga situ, perempuan, bekerja di salah satu supermarket Naga di Tambun. Dia bekerja siang jam 2 dan pulang malam. Pas pulang jam 11 malam, dia merasa kok tumben sepi gitu. Biasanya kan banyak motor warga berlalu lalang. Saat dia menyeberangi rel kereta tanpa palang dan penjaga itu, tiba-tiba motornya mati. Bener-bener gak bisa nyala. Akhirnya dia turun dari motor, menyeberangi rel kereta sambil mendorong motor, dan menepi tidak jauh dari rel kereta itu. Karena dia mau ngecek kenapa motornya mati. Saat dia ngecek, ada tangan yang menepuk-nepuk bahunya. Dan saat perempuan itu menoleh, dia melihat ada laki-laki berlumuran darah berdiri tepat di depannya, tanpa kepala. Wanita itu pun pingsan dan ditolong oleh orang yang ngeronda malam itu. Ceritanya pun beredar dengan cepat dan warga makin merasa takut. Masih ingat kan sama tukang sayur yang tadi aku ceritakan sebelumnya, yang nemu kepala korban kereta di depan pintu rumahnya? Singkatnya, si ibu itu sudah sembuh dan mulai berjualan sayur lagi di depan rumahnya. Kalian tahu kan, penjual sayur itu biasanya belanja malam-malam ke pasar dan di pagi harinya menata sayuran untuk dijual kembali. Seperti biasa, si ibu belanja malam-malam, berdua dengan suaminya. Setelah selesai belanja kira-kira jam 3 pagi, si ibu dan suaminya segera menata sayuran-sayuran di meja depan rumahnya. Saat menata sayuran, suaminya si ibu itu ingin buang air besar. Akhirnya si suami masuk ke dalam rumah menuju kamar mandi. Dan si ibu masih menata sayuran-sayurannya. Saat menata sayuran, si ibu ini merasa merinding. Karena takut, dia buru-buru masuk ke rumah aja. Pikir si ibu, nanti deh nata sayurannya, bareng suaminya selesai buang air besar. Dan saat si ibu membalikkan badannya, si ibu melihat di seberang jalan, tepat di bawah tiang lampu jalan, ada sosok tanpa kepala dan berlumuran darah, sedang menghadap ke arahnya.
Si ibu pun kaget campur takut. Dia lari buru-buru menuju pintu rumah dan si ibu terjatuh. Terjatuh saat memasuki rumahnya. Si ibu merasa menginjak sesuatu sampai-sampai dia jatuh. Saat terbangun dari jatuhnya, si ibu kaget kalau yang dia injak itu sebuah kepala dengan mata melotot ke arahnya. Ibu itu teriak histeris sambil menutup mata. Karena tadi si ibu melihat kakinya berlumuran darah setelah tidak sengaja menginjak kepala itu. Suaminya mendengar teriakan si ibu, buru-buru bersih-bersih dan keluar dari kamar mandi. Menanyakan kepada istrinya ada apa. Dan saat istrinya membuka mata, darah dan kepala yang tadi dia lihat, itu semua sudah tidak ada. Selama beberapa minggu, orang enggan melewati jalanan itu. Bahkan mereka lebih memilih memutar melewati jalan lain. Walaupun jalannya 3 kali lebih jauh dari biasanya. Lambat laun, semuanya mulai kembali normal. Orang-orang mulai tidak takut lagi. Walaupun sesekali, sosok tanpa kepala itu terlihat sedang berjalan menyusuri rel kereta. Bibi pun bercerita, kalau dulu ada anak muda yang ngontrak di rumah depan kebun kosong samping rel kereta itu. Iya, jadi samping rumah kontrakan itu berhadapan dengan rumah bibiku. Sedangkan posisi jalan masuknya menghadap ke arah kebun kosong samping rel kereta itu. Kontrakannya hanya terdiri dari 1 ruangan, dapur, dan kamar mandi. Laki-laki yang tinggal di sana berjualan es doger setiap pagi sampai sore hari. Kadang malam hari baru pulang. Panggil saja Ari. Nah, Ari ini biasalah kalau malam kadang nongkrong di depan sekedar ngobrol-ngobrol dengan tetangga. Atau kadang nongkrong di warung kopi yang tidak jauh dari situ. Ari bercerita kalau setiap habis mimpi melakukan hubungan suami istri dengan seorang perempuan yang sangat cantik di mimpinya, besoknya es dogernya dia laris. Malah, kadang belum sore juga sudah habis jualannya. Tapi anehnya, setiap dia punya pacar, pasti hubungannya gak lama dan berakhir putus. Di mimpi itu katanya perempuannya tuh cantik banget. Bahkan pernah, waktu itu Ari baru punya pacar lah. Kenalan lewat Facebook. Saat video call malam-malam, pacar barunya itu marah-marah dan meminta putus sama Ari. Menuduh Ari selingkuh. Pacarnya bilang ada perempuan lagi ciumin pipi Ari. Padahal sedang video call. Dan Ari bersumpah di rumahnya tidak ada perempuan. Singkatnya, Ari bercerita kepada suaminya bibiku kalau dia sekarang sudah punya pacar lagi. Perempuannya cantik banget dan sering ke kontrakan nganterin makanan. Padahal tetangga tidak pernah melihat ada perempuan atau siapapun yang datang ke kontrakan Ari. Lama-kelamaan, Ari mulai tertutup. Dia mulai gak pernah jualan lagi. Karena di sana juga ada salah satu teman sekampungnya. Datanglah teman sekampungnya Ari ke kontrakan Ari. Mau ngecek, takut dia sakit atau apa gitu. Kok gak jualan-jualan? Ngetuk-ngetuk pintu gak dibuka juga. Akhirnya temannya Ari ini ngintip lah di ventilasi udara, tepat di atas pintu. Ventilasi itu lumayan besar dan tak tertutup kawat nyamuk. Ari pinjam tangga ke rumah bibiku, menaiki tangga untuk mengintip dan
temannya Ari melihat kalau Ari tanpa mengenakan busana sedang melakukan hubungan suami istri, tapi bukan perempuan yang sedang bersama Ari, melainkan sosok seperti kuntilanak, tidak memakai kain sehelai pun, dan badan sosok itu penuh dengan luka. Terlihat seperti orang yang menderita penyakit kulit parah di sekujur tubuhnya. Temannya Ari kaget. Terjatuhlah dia dari tangga. Langsung lari ke rumah Bibi dan bercerita yang dia lihat. Akhirnya Bibi menyuruh teman Ari untuk menelpon keluarganya Ari. Dan tangga di depan kontrakan Ari diambil oleh suaminya Bibi. Selang 2 hari, Bapak dan Paman Ari datang ke sana. Mengetuk-ngetuk pintu, tapi tidak dibuka. Akhirnya menghubungi si pemilik kontrakan untuk meminjamkan kunci serep. Setelah dibuka, di dalam kontrakan banyak sekali sampah, bangkai-bangkai tikus yang sudah ada belatungnya. Bau busuk pun menyengat. Ari terlihat sangat kurus tanpa mengenakan busana. Dia sudah tidak mengenali bapak dan pamannya. Ari seperti gangguan jiwa. Dia tidak mau dibawa keluar dari kontrakan itu dan terus menjerit, memanggil nama Rita. Entah nama siapa itu. Ari pun dipaksa keluar dan dibawa pulang ke kampung oleh bapak dan pamannya. Katanya, Ari ketempelan sosok perempuan penunggu rumah kontrakan itu. Rumah yang sudah kosong bertahun-tahun lamanya. Bibi pun pernah bercerita saat dia mempunyai anak yang keempat. Seperti biasa, pagi-pagi mumpung anaknya tidur, sambil pakai ayunan di kamar, bibiku buru-buru masak. Saat masak, Bibi ngerasa aneh dan pengen nengok anaknya. Pas jalan ke arah kamar, Bibi melihat ada perempuan keluar dari dalam kamarnya tanpa memakai busana dan bagian dadanya sangat besar. Perempuan itu larinya cepet banget keluar dari kamar mengarah ke arah luar rumah. Tanpa berpikir apapun, Bibi langsung ngecek bayinya. Bibi lihat di ayunan itu sudah tidak ada bayi. Bibi pun nangis sambil nyari-nyari anaknya. Dan kalian tahu gak? Bayinya ditemui lagi tidur pulas di kolong ranjang. Setelah menggendong bayinya, Bibi mulai berpikir, siapa perempuan yang tadi? Sosok seperti orang gila. Tapi bukannya pintu rumah dikunci? Jadi gimana caranya dia masuk ke dalam kamar dan dengan cepat lari keluar rumah dengan keadaan pintu yang masih terkunci?